warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehormat untuk Dewan Juri. Salam bahagia untuk semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Alda Nazira dari SMP Tausar Muko. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Batu Menangis, karya Lilisku. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak videonya. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang ibu harus bekerja di ladang milik orang lain. Setiap pagi, ketika azan subuh berkumandang, sang ibu segera bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan bergegas mempersiapkan segala sesuatu untuk bekerja di ladang. Sedangkan Darmi, dia adalah seorang gadis yang manja. Semua permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, dia juga seorang gadis yang pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mempercantik diri di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tahu tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk bekerja di ladang, Darmi selalu menolak. Nah, ayo bantu ibu ke sawah. Sawah? Aku tidak mau, ibu. Sawah itu kotor. Kelak kulit dan tubuhku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak? Tidak. Biar ibu saja yang tua pergi ke sawah. Karena tidak mungkin masih ada laki-laki yang tertarik dengan wajah ibu yang keriput itu. Itulah jawaban sang anak setiap kali ibunya memintanya untuk pergi ke sawah. Akhirnya, sang ibu berangkat ke sawah sendirian. Sedangkan Darmi, dia tetap bersolek di gubuk. Setelah sang ibu pulang, Darmi meminta upah yang didapatkan oleh ibunya. Bu, mana upah ibu hari ini? Jangan, nak. Ini untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, benarku habis. Aku harus membeli yang baru. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Kerjanya hanya menghabiskan uang, tetapi tidak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, akhirnya sang ibu telah memberikan uang tersebut kepada Darmi. Kejadian itu hampir terulang setiap hari. Setiap sang ibu memintanya mendapatkan uang dari hasil bekerja, Darmi selalu membelikannya untuk alat kecantikannya yang lain. Suatu hari, Darmi berpesan kepada sang ibu untuk dibelikan alat kecantikan di pasar. Namun, sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang diinginkan oleh putrinya, sehingga ia menyuruh Darmi untuk ikut ke pasar. Nah, sebaiknya kamu ikut ibu ke pasar. Pasar? Aku tidak mau, ibu. Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu maksud, Darmi. Baiklah, tetapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berjalan ke pasar secara beriringan. Si Darmi yang cantik dengan pakaian yang bagus berjalan di depan. Sedangkan sang ibu yang memakai baju kulit tambalan berjalan di belakang. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang temannya yang berasal dari desa lain. Hei Darmi, hendak kemana kamu?
pasar. Lantas, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Ibuku? Tidak mungkin. Dia adalah pembantuku. Laksana disambar petir di siang hari, sang ibu merasa sedih mendengar ucapan putrinya. Namun, ia masih sanggup untuk menahan rasa sedihnya. Sekali dua kali, ibunya masih sanggup menahan rasa sedih tersebut. Namun, kejadian tersebut terulang selama perjalanan ke pasar. Akhirnya, sang ibu memilih menepi di tepi jalan. Dan yang melihat hal itu segera bertanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Kita harus pergi ke pasar." Namun, sang ibu tidak menghiraukan ucapan putrinya dan tetap berdoa. "Ibu, apa yang ibu lakukan, Ibu? Kita harus ke pasar. Ayolah, Ibu." Namun, sang ibu tetap tidak menghiraukan. Ia terus memanjatkan doa. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa sedih ini. Tolong berikanlah hukuman setimpal kepada putri hamba, ya Tuhan." Langit tiba-tiba mendung, petir menyambar-nyambar. Suara gemuruh memekakkan telinga. Seketika, tubuh Dani perlahan-lahan berubah menjadi batu, dan ia mulai panik. "Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Kakiku berubah menjadi batu. Ibu, Ibu, maafkan Darmi, Ibu. Darmi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Ibu. Ibu, tolong maafkan Darmi." Namun, hukuman itu tidak dapat dihindari. Nasi sudah menjadi bubur. Darmi pun tetap menjadi batu. Sebelum tubuhnya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat wajah anak yang deras diliputi air mata. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.